Bab 2729. Charlie sendiri tahu bahwa investasi pengembalian yang benar-benar tinggi tidak berbeda dengan perjudian. Risikonya tinggi, tetapi begitu taruhan dimenangkan, keuntungannya bahkan lebih besar. Sekarang, setelah dia melakukan investasi moderat di Hamid, itu hampir setara dengan investasi ibunya di perusahaan internet yang baru mulai di Silicon Valley. Berinvestasi pada mereka saat ini hanya perlu membayar harga yang kecil, dan begitu mereka berhasil di masa depan, mereka akan dapat meraup keuntungan besar. Meski Angkatan Bersenjata Hamid bukan sebuah perusahaan, ia juga merupakan proyek dengan potensi pengembangan yang besar. Jika berhasil, manfaatnya tidak akan habis. Oleh karena itu, dia harus menginvestasikan lebih banyak energi dan memberinya lebih banyak nasihat dan dukungan. Berinvestasilah untuk masa depan. Selain itu, investasi ini tidak lebih dari pil penyelamat darah dan pengalaman strategis, dan uang nyata $100 juta AS, yang semuanya disponsori oleh keluarga Su. Begitu Hamid bertunangan, dia akan memiliki masa kembali setidaknya beberapa dekade ke depan. Jadi Charlie tidak menjelaskan kepada mereka berdua lagi, tetapi berkata kepada Ruoli, "Ruoli, identitasmu saat ini masih terlalu sensitif untuk memungkinkan kamu pergi dengan bebas untuk saat ini, dan kamu masih dirugikan untuk tinggal di sini selama periode ini." Waktu. Ruoli berkata tanpa ragu-ragu, "Saya akan mematuhi semua pengaturan Tuan." Saat berbicara, Ruoli masih memiliki ekspresi sedih di matanya. Charlie melihat kesedihan di matanya, dan teringat bahwa dia sudah lama berada di sini. Jika tidak ada yang lain, dia pasti sangat merindukan ibunya. Apalagi ibunya melahirkannya di bulan Oktober saat dia hamil sendirian, lalu menyeretnya ke atas. Sekarang dia tidak jelas tentang hidup atau mati, ibunya pasti sangat khawatir. Setelah memikirkannya, Charlie membuka mulutnya dan berkata, "Ruoli, kamu telah memutuskan kontak dengan dunia luar begitu lama. Ibumu pasti sangat mengkhawatirkanmu, bukan?" Ruoli terlihat sangat murung saat mendengar ini, dan mengangguk lembut, "Aku merindukannya. Dia pasti masih mencariku kemana-mana. Jika dia tidak menemukan tubuh saya, dia tidak dapat percaya bahwa saya benar-benar mati." Charlie mengangguk dan berkata, "Ayo kita lakukan, kamu beri aku informasi kontak ibumu, dan aku akan membiarkan seseorang membawa ibumu ke Aurous Hill. Kemudian kamu bisa bertemu ibumu." Ruoli langsung terkejut. Ditanya, "Tuanku yang terkasih, apakah kamu benar-benar ingin aku bertemu ibuku?" Charlie mengangguk dan berkata, "Tentu saja kamu akan bertemu lagi, tapi kamu tetap harus memastikan bahwa berita hidupmu tidak bocor ke orang lain. Paling-paling, hanya ibumu yang diizinkan. Orang-orang tahu, jadi jangan biarkan kamu berinisiatif untuk menghubungi ibumu. Kalau tidak, jika ibumu tahu bahwa kamu hidup, emosional, tiba-tiba tidak terkendali, dan kemudian memberitahu orang lain, begitu berita bocor, akan sangat merepotkan jika sampai ke Jepang. Dengan ketekunan mereka untuk menangkapmu, mereka pasti akan mengajukan ekstradisi ke Jepang untuk diadili." Tentu saja, Ruoli mengerti kehati-hatian Charlie, jadi dia buru-buru berkata, "Lalu, bagaimana menurutmu?" Kata Charlie, "Aku meminta Tuan Isa untuk mengundang ibumu atas nama keluarga Wade, tapi aku tidak akan memberitahunya tentangmu. Ketika dia datang, saya akan membawanya untuk bertemu dengan Anda secara langsung. Bagaimana menurut Anda?" Ruoli berkata dengan mata merah, "Tuanku tersayang, selama aku bisa melihat ibuku, jika dia pergi, aku akan puas. Jika benar-benar tidak nyaman, cukup lakukan panggilan telepon." Charlie tersenyum dan berkata, "Lebih baik membiarkan ibumu datang ke Aurous Hill tanpa tahu kau masih hidup. Dengan begitu akan lebih terkendali. Jika dia punya cukup waktu, dia bisa tinggal di sini bersamamu untuk sementara waktu. Kami dapat mengklaim bahwa dia ada di sini untuk berbicara dengan saya tentang kerjasama. Bagaimanapun, saya mendengar bahwa ketika Anda mengalami kecelakaan, keluarga Su benar-benar memalingkan wajahnya dengan keluarga Hi. Saat ini dia bisa datang kepada saya untuk membicarakan kerjasama, dan itu tidak akan menimbulkan kecurigaan orang lain." Ruoli mengangguk dan berkata dengan penuh semangat, "Terima kasih, Dermawan." Kemudian semuanya telah diatur melalui kerja keras. Bab 2730. Charlie memandang Ishak dan berkata, "Mr. Ishak, Anda akan mengingat informasi kontak Ibu Ruoli sebentar lagi, dan pertama berkomunikasi dengannya atas nama keluarga Wade untuk melihat apakah dia bersedia datang, jika dia tidak tertarik untuk bekerja sama dengan saya. Tertarik? Beritahu dia bahwa tuan muda dari keluarga Wade ingin berbicara dengannya tentang berurusan dengan keluarga Su bersama." Ishak buru-buru berkata, "Baiklah tuan muda, saya akan menerapkan ini nanti."
Charlie berbalik untuk melihat Ruoli dan berkata, "Ruoli, berikan Mr. Isa informasi kontak Anda, dan kemudian kembali ke kamar untuk beristirahat." "Oke, Guru." Kota gurun timur laut saat ini. Kota kecil ini adalah salah satu tempat terdingin di Cina. Meski sudah memasuki bulan pertama, suhu minimum di Mocheng masih mencapai minus 17-18 derajat, hampir sama dengan kompartemen freezer lemari es. Selama musim dingin yang paling dingin, suhu di sini bisa mencapai sekitar minus 50 derajat. Keluarga He, salah satu dari 4 keluarga utama seni bela diri di Tiongkok, mengakar di kota setingkat kabupaten dengan populasi kurang dari 100,000. Nenek moyang keluarga He bukanlah orang asli Mocheng. Mereka berasal dari semenanjung Jiaodong. Selama dinasti Ming dan Qing, mereka adalah keluarga seni bela diri terkenal di semenanjung Jiaodong. Nenek moyang mereka selalu hidup dengan bermain dart dan menjalankan sekolah seni bela diri. Namun, pada saat itu, keluarga He kebanyakan berlatih di luar seni bela diri, jadi mereka jauh dari level keluarga seni bela diri. Sampai akhir dinasti Qing, ketika semenanjung Jiaodong bergolak, ketika sesepuh He dan keluarganya menerobos Guandong, secara kebetulan, mereka memperoleh gulungan fragmen dari metode tinju keluarga dalam. Alasan mengapa ini dikatakan sebagai gulungan yang terfragmentasi terutama karena hampir setengah dari isinya telah lama hilang. Ada banyak kekurangan baik dalam metode tinju maupun metode mental yang terkait. Namun meski begitu, setelah keluarga He pindah ke timur laut, mereka mengandalkan teknik tinju keluarga dalam yang tidak lengkap ini untuk mendapatkan peringkat di antara keluarga seni bela diri. Apalagi metode inner family boxing yang didapat keluarga He sangat tidak lengkap, sehingga ketika keluarga sedang berlatih keras, gaya internal sering terganggu dan meridian dibalik. Jika hal ini terjadi, dapat mengalami cedera parah selama beberapa bulan. Seni bela diri benar-benar dihapuskan, dan banyak generasi muda bahkan meninggal sebagai akibatnya. Oleh karena itu, keluarga He secara bertahap membuat rencana tanggapan, yaitu berlatih seni bela diri internal ini di tempat yang sangat dingin sebanyak mungkin. Cuaca yang sangat dingin membantu mengontrol gaya internal dengan lebih baik, sehingga mengurangi kemungkinan kecelakaan. Karena itu, keluarga He pindah ke kota gurun terdingin di Cina beberapa dekade yang lalu, dan kemudian berakar di sini. Ruoli menghabiskan masa kecil dan masa remajanya di sini, dan ibunya, Roma, telah tinggal di sini sejak dia mematahkan lengannya untuk menyelamatkan ZTNN dan jarang meninggalkan Mocheng. Namun, dalam periode terakhir, Roma telah berlari keluar hampir separuh waktu. Pada awalnya, ketika Ruoli ditangkap di Jepang, dia mendengar ZTNN mengatakan bahwa dia akan menyelamatkan Ruoli, dan pergi ke Jepang untuk melihat Ruoli secara langsung, sehingga dia dapat yakin untuk menunggunya pulang. Tanpa diduga, berita bahwa Ruoli menghilang dan Sutua mengkhianati Ruoli segera keluar. Sejak itu, Roma menghabiskan sebagian besar waktunya di Jepang untuk mencari keberadaan Ruoli. Meskipun dia tahu itu adalah jarum di tumpukan jerami, dia masih mencoba yang terbaik untuk mencari waktu yang lama di Tokyo dan sekitarnya, dan kemudian menghabiskan banyak uang untuk menyewa kapal pencari dan penyelamat untuk mencari di perairan Jepang, dan bahkan mencari di daerah pesisir di Cina, tapi dia tidak pernah menemukan petunjuk yang relevan. Dia baru saja kembali dari pantai Tenggara kemarin lusa. Kali ini dia berlari melewati beberapa kota pelabuhan utama, dan masih belum mendengar kabar ada orang yang menyelinap ke darat. Dia tahu betul bahwa semakin lama waktu ditunda, semakin kecil kemungkinan Ruoli akan bertahan. Jadi, dia berdiskusi dengan ayahnya Luther He dan berencana untuk mengumpulkan lebih banyak dana, dan kemudian mencari daerah pesisir semenanjung Jiaodong untuk melihat apakah dia dapat menemukan keberadaan Ruoli. Bab 2733. Mendengar bahwa itu adalah panggilan dari keluarga Wade, tidak hanya Roma yang tidak dapat mempercayainya, tetapi Luther di samping juga terkejut. Tepat ketika Roma terkejut, Ishak bertanya, "Miss Dia, apakah nyaman untuk berbicara sekarang?" Roma pulih dan buru-buru menjawab, "Nyaman, tolong katakan." Ishak tersenyum dan berkata, "Itu saja. Atas nama tuan muda kita, saya ingin mengundang Nona He untuk bertemu dan mengobrol. Saya tidak tahu apakah misi punya waktu untuk memenuhi." Roma bertanya dengan bingung, "Saya tidak tahu apa yang tuan muda Anda ingin bicarakan dengan saya?" Ishak berkata, "Tentu saja ini obrolan. Kami memiliki ruang untuk kerjasama. Tuan muda kami berharap untuk berdiskusi dengan Anda apakah keluarga Wade dan keluarga He memiliki kesempatan untuk mengembangkan kerjasama yang mendalam." Roma tiba-tiba ragu-ragu. Dia berencana pergi ke pantai semenanjung Jiaodong untuk mencari petunjuk tentang putrinya. Pada saat ini, benar-benar tidak ada pemikiran bahwa dia ingin berbicara dengan tuan muda dari keluarga Wade tentang kerjasama. Tetapi ketika dia memikirkan situasi khusus keluarga,
Dia perlu menemukan keterikatan yang kuat, jadi dia buru-buru berkata, "Tuan Ishak, kapan dan di mana Tuan Muda Anda ingin bertemu? Jika Anda memberikan waktu, dapatkah saya membiarkan orang lain dari keluarga He datang menemuinya?" Ishak berkata, "Tuan Muda, kita sekarang berada di Aurose Hill. Semakin cepat Anda bertemu, semakin baik, tetapi jika itu orang lain, ayo lupakan." Tuan Muda menelepon untuk wawancara dengan Miss He secara khusus. Ketika Roma mendengar ini, wajahnya tiba-tiba menjadi malu. Dia akan pergi ke semenanjung Jiaodong, tetapi Bukit Aurose ke arah lain, jadi jika dia setuju untuk pergi ke Bukit Aurose, dia pasti akan menunda rencana dan rencana perjalanan untuk menemukan putrinya. Namun, ayahnya Luther buru-buru mengedipkan mata padanya dan memberi isyarat bahwa dia harus menyetujuinya. Melihat wajah ayahnya yang penuh dengan kegugupan dan pengharapan, Roma berjuang untuk beberapa saat, dan harus berkata, "Baiklah, kalau begitu, karena Tuan Wade sangat memikirkanku, maka aku akan datang ke Aurose Hill untuk menemuinya." Setelah itu, dia buru-buru bertanya, "Saya di Mocheng. Bandara terdekat berjarak ratusan kilometer dari saya, dan seharusnya tidak ada penerbangan langsung ke Aurose Hill dari sana. Jika secepat mungkin, saya mungkin bisa mencapai Aurose Hill besok. Bolehkah saya bertanya apakah Tuan Wade punya waktu besok?" Ishak berkata, "Jika misi nyaman, saya dapat mengatur jet pribadi untuk menjemput Anda." Setelah jeda, Ishak berkata lagi, "Ayo lakukan, Nyonya He, berikan alamatmu saat ini. Saya akan mengatur helikopter untuk lepas landas dari bandara terdekat untuk menjemput Anda, dan kemudian mengatur jet pribadi untuk menunggu di bandara, dan helikopter akan menurunkan Anda di sana. Setelah tiba di bandara, jet pribadi harus ada di sana. Saat itu, Anda bisa langsung naik jet ke Aurose Hill. Jika Anda terburu-buru, Anda akan berada di sini malam ini." Sangat cemas? Roma tiba-tiba bertanya-tanya. Dia tidak mengerti. Dia tidak tahu mengapa Tuan Muda Wade sangat ingin melihatnya. Bahkan jika dia benar-benar ingin bekerja sama dengan keluarganya, tidak perlu terburu-buru. Karena menurut rencana Ishak, transportasi sendiri untuk menjemput dan mengantarnya ke Aurose Hill. Biaya jutaan. Pertama, helikopter harus terbang sejauh 7 atau 800 km bolak-balik, dan kemudian jet pribadi harus terbang lebih dari 5,000 km bolak-balik. Ini benar-benar langkah besar. Tetapi bagi Roma, jadwal kali ini sangat tepat. Karena dia awalnya berencana untuk pergi ke semenanjung Jiaodong, bahkan jika dia berangkat hari ini, berkendara beberapa ratus kilometer ke bandara pada malam hari, dan bandaranya tidak besar, tidak ada lebih dari 10 penerbangan di penghujung hari, jadi dia pasti tidak akan bisa pergi pada malam hari, jadi dia hanya bisa membelinya untuk hari berikutnya. Besok pagi pesawat akan terbang dulu ke Ascliffe, dan setelah tiba di Ascliffe pada siang hari, selanjutnya ditransfer ke Jiaodong Peninsula. Bab 2734. Dalam hal ini, besok sore paling cepat mencapai semenanjung Jiaodong. Namun, jika dia bisa pergi ke Aurose Hill dulu malam ini dan mengobrol dengan Tuan Muda Wade tentang kerjasama, tidak peduli apa pembicaraan kerjasama itu, dia harus bisa berangkat dari Aurose Hill ke semenanjung Jiaodong besok pagi. Bukit Aurose sangat dekat dengan semenanjung Jiaodong, dan dibutuhkan lebih dari 1 jam dengan kereta berkecepatan tinggi. Oleh karena itu, ini tidak hanya tidak akan mempengaruhi rencana aslinya, bahkan akan lebih cepat. Jadi dia setuju tanpa ragu dan dengan sopan berkata, "Saya tidak punya masalah di sini, tapi saya harus merepotkan Anda untuk mengatur itinerari di sana." Ishak tersenyum dan berkata, "Ini semua adalah masalah sepele. Misi akan memberi saya alamat rinci. Sekadar menyebutkan, saya mengatur agar helikopter datang ke sana lebih dulu." Baik. Setelah Roma memberi Ishak alamat spesifik dari keluarga He, keduanya mengucapkan selamat tinggal satu sama lain dan menutup telepon. Begitu telepon ditutup, Luther tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan semangat, "Ini benar-benar mengantuk dan seseorang akan mengoper bantal. Hanya saya sedang mencari kesempatan untuk melihat apakah saya dapat terhubung dengan keluarga Wade atau keluarga Gu, tetapi telepon keluarga Wade datang." Roma mengangguk, tetapi dia tidak bisa memahaminya, dan berkata dengan bingung, "Ayah, saya tidak mengerti. Mengapa keluarga Wade berinisiatif mendekati kami?" Luther berseru, "Itu pasti melawan keluarga Su, jadi mereka berpikir untuk memenangkan kita." Roma menggelengkan kepalanya dan berkata, "Menurut saya, keluarga Wade selalu ke keluarga seni bela diri. Tidak ada persyaratan yang tinggi." Luther melambaikan tangannya, "Tidak ada sebelumnya, itu tidak berarti bahwa mereka tidak dapat memilikinya sekarang. Mungkin orang hanya ingin memenangkan hati keluarga seni bela diri dan meningkatkan kekuatan mereka secara keseluruhan,
Ini kurang tepat. Roma berkata dengan serius. Setelah kecelakaan di keluarga Su, keluarga besar sebenarnya banyak berkumpul. Sebelumnya, mereka mampu melewati keluarga seni bela diri dan membuat gerakan kecil di belakang punggung mereka. Tetapi sekarang mereka tidak berani main-main. Jadi sepertinya keluarga Wade seharusnya tidak tiba-tiba saat ini ingin memenangkan hati kita. Dengan itu, Roma berkata lagi, selain itu, saya masih memiliki sesuatu yang tidak saya mengerti. Luther buru-buru bertanya, ada apa? Roma berkata, penelepon Ishak memintaku pergi ke Auro's Hill untuk menemui tuan muda mereka. Tapi bukankah seharusnya keluarga Wade berada di Astcliff? Meskipun mereka memiliki kekuatan di Auro's Hill, mereka bukan dari Auro's Hill. Dalam hal ukuran, kota tingkat 2 semacam ini seharusnya tidak membutuhkan tuan keluarga Wade untuk duduk, kan? Luther mengerutkan kening dan bertanya padanya, menurutmu apakah ada penipuan dalam hal ini? Roma menggelengkan kepalanya dan berkata, ada penipuan atau tidak? Saya tidak bisa membicarakannya. Saya hanya berpikir itu aneh, sepertinya tidak masuk akal, dan bahkan jika keluarga Wade ingin berbicara dengan kami, mereka seharusnya tidak menemukan saya. Sejak saya kehilangan lengan, saya tidak keluar untuk publisitas. Banyak orang bahkan tidak tahu identitas saya. Bagaimana mereka menghubungi saya secara langsung, dan mereka menyebut nama saya, tuan muda mereka hanya ingin bekerja sama dengan saya? Luther juga sedikit bingung, bergumam pada dirinya sendiri. Sepertinya itu tidak benar. Itu terlalu masuk akal. Mengapa Anda tidak menelepon kembali dan bertanya? Roma berpikir sejenak, dan berkata, lupakan, saya akan pergi dan melihat-lihat. Jika saya memikirkannya, itu tidak mungkin jebakan. Saya benar-benar tidak bisa memikirkan siapapun. Berhati-hatilah dengan saya. Setelah berbicara, dia berkata lagi, ketika saya tiba di malam hari, saya akan berbicara dengan tuan muda mereka terlebih dahulu, dan kemudian mencoba mendapatkan hasil, sehingga saya akan naik kereta kecepatan tinggi pertama ke Jiaodong besok pagi. Lebih cepat berangkat ke Jiaodong. Ya? Luther mengangguk dan berkata, jika Anda memiliki keadaan apapun, silakan hubungi saya tepat waktu. Bab 2735. Ketika Ishak mengerahkan sumber daya untuk menjemput Roma dari kota gurun timur laut ke Auro's Hill, ZYNN dikawal dengan pesawat oleh anak buah Ishak dan diterbangkan ke Suriah. Pada saat yang sama, Hamid, yang berada jauh di Suriah, juga mulai memobilisasi tentaranya sendiri, bersiap untuk mengikuti Point Wade untuk secara ketat menerapkan kebijakan 9 karakter yaitu menggali lubang yang dalam, mengumpulkan biji-bijian, dan perlahan-lahan menjadi raja. Temannya di industri konstruksi di Irak mendengar Hamid mengatakan bahwa dia dapat memberikan premi proyek sebesar 50%, dan dia bersedia membayar $5 juta di muka. Dia tidak segan-segan menghentikan pembayarannya yang terlambat di Irak. Proyek tersebut, dengan sekelompok pekerja konstruksi yang ingin menghasilkan uang, bergegas ke Suriah. Cheng Feng tidak tahu bahwa putranya sudah memulai perjalanan ke barat. Dia tahu bahwa ZYNN sedang mencari kesempatan untuk bertemu Ito Takehiko hari ini, jadi dia menunggu kabar baik di villa. Dan Pollard, yang mengajar di Auro's Hill University of Finance and Economics, telah menderita kecemasan yang luar biasa sepanjang pagi. Dia telah mengikuti laporan tentang 8 sandera di Suriah, tetapi yang membuatnya merasa sangat gugup adalah tidak ada perkembangan terbaru dari laporan publik tentang masalah ini. Bukannya media lokal tidak memberitakannya, tapi pihak oposisi yang menyandera bahkan tidak angkat bicara. Menurut pernyataan oposisi publik sebelumnya, jika kedutaan besar AS tidak membayar $80 juta AS, kini mereka akan membunuh para narapidana satu persatu pada selang waktu tertentu. Masuk akal bahwa begitu oposisi dan kedutaan AS tidak berhasil berbicara, mereka harus membunuh para sandera untuk menekan kedutaan AS, tetapi mereka diam dan tidak memberikan informasi lebih lanjut. Ini benar-benar berlawanan dengan intuisi. Pollard juga mengkhawatirkan keselamatan Charlie dan apakah dia bisa membawa putrinya kembali. Bagaimanapun, ada perang yang berkecamuk di sana, dan jika itu terjadi pada Charlie sendirian, akan sulit baginya untuk menyelamatkan putrinya dengan mudah. Tapi dia tidak tahu bahwa Charlie telah membawa putrinya kembali ke Auro's Hill sejak fajar. Saat ini, putrinya Melba sedang dalam mimpi. Kehidupan di Suriah selama periode ini sangat sulit, dan setelah ditangkap, muncul banyak ketakutan, tekanan psikologis dan mental. Sekarang dia akhirnya kembali ke Huasia yang damai dan tenang, berbaring di tempat tidur besar yang empuk dan nyaman di Hotel Bintang 5, yang membuatnya benar-benar rileks secara fisik dan mental, jadi dia tidur dengan sangat nyenyak. Charlie menyuruh Ishak untuk menghubungi Roma, dan dia berjalan ke area komersial di Hotel Shangri-La. Hotel berbintang jenis ini memiliki fasilitas komersial yang sangat lengkap. Banyak merek mewah papan atas lebih suka bekerja sama dengan Hotel Bintang 5.
Karena menurut mereka, konsumen yang tinggal di hotel bintang 5 umumnya memiliki daya beli yang relatif kuat, yang sama sekali tumpang tindih dengan kelompok konsumen barang mewahnya. Karenanya, banyak toko Chanel, Hermes, dan Dior dibuka di hotel bintang 5. Charlie datang ke sini sendirian, tidak hanya terburu-buru berbelanja dengan bebas, tapi berencana membeli baju baru untuk Melba. Saat melihat Melba di ruang bawah tanah di Suriah kemarin, pakaian yang dikenakannya sangat kotor sehingga warna aslinya tidak terlihat. Bagaimanapun, mereka ditangkap sebagai tawanan perang, jadi dalam hal ini, sulit untuk menjamin pakaian yang layak. Namun, pada siang harinya, ia berencana mengantar Melba langsung ke Auros Hill College of Finance and Economics dan memberikan kejutan kepada ayahnya. Karena untuk memberi kejutan, putrinya harus diantarkan kepadanya secara utuh dan bersih. Jika Melba memakai sesuatu seperti pengemis dan pergi ke sana, apalagi perasaan Pollard setelah melihatnya, kuncinya adalah penjaga keamanan Universitas Keuangan dan Ekonomi Auros Hill tidak mengizinkannya masuk. Charlie datang ke area komersial dan membelikan Melba pakaian khusus kelas atas di toko Chanel. Gaya merek fashion kelas atas seperti Chanel sedikit mewah, dan gaya pakaiannya lebih glamor dan S3XY. Charlie memilih gaun off-white dengan santai.